Halo semuanya, di video kali ini saya Alia Meika akan membahas tentang materi Development Administration in the Fifth Decade atau pembangunan administrasi pada dekade kelima. Sebelumnya, peran administrasi pembangunan itu apa sih? Jadi, administrasi pembangunan itu berperan atau berorientasi pada tindakan, tujuan, dan mengarah untuk mewujudkan nilai-nilai program yang pasti dengan mesin birokrasi yang kompeten secara teknis dan netral, melalui politik maupun ideologi. Lalu, apa yang terjadi pada 4 dekade belakangan ini? Jadi beberapa hal yang terjadi dalam 4 dekade kebelakangan ini adalah pertama yaitu dekolonisasi ketika era imperialisme berakhir setelah Perang Dunia Kedua untuk membantu negara yang terbelakang. Lalu adanya upaya kepemimpinan di negara-negara baru mengubah kedaulatan diplomatik formal ke konflik dengan Barat. Dan juga terjadinya pembangunan isu dominan di dunia ketiga. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara mengalami tantangan dalam pembangunan. Pada tahun 1960, Barat menanggapi tantangan tersebut dengan melakukan konseptualisasi gagasan administrasi pembangunan dengan memadukan semua elemen yang diperlukan dari usaha manusia dengan sumber daya keuangan dan material untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Sedangkan pada tahun 1970, kualitas hidup di negara ketiga menurun, kekacauan dan fragmentasi terjadi. Masalah-masalah seperti kekurangan sumber daya manusia berkualitas dalam pelayanan publik, inovasi dari ahli asing, hingga birokrasi tidak efektif. Penyebabnya adalah 1. Ketidakmampuan sarjana Barat untuk memasukkan kontribusi non-Barat dalam studi pembangunan. 2. Etnosentrisme dan ignorance Barat dalam menghargai tradisi lokal, budaya, kepercayaan, dan gaya pemerintahan lokal. Lalu yang ketiga, gagalnya bantuan asing untuk meningkatkan kualitas hidup atau memenuhi kebutuhan dasar. Administrative heritage atau warisan administratif. Karakter administrasi pembangunan yang memadukan upaya manusia dengan sumber daya keuangan dan material, menekankan aspek formal dan teknis pada mesin pemerintahan. Pembangunan institusi dan perencanaan juga saling berkaitan dalam administrasi pembangunan. Berkaitan pula dengan kebutuhan untuk mengembangkan dan memobilisasi sumber daya yang ada dan sumber daya baru untuk mencapai tujuan. Unsur mendasar dalam proses pembangunan adalah masukan ahli dan modal asing. Sedangkan teknik populer pada era ini adalah perencanaan 5 tahun, pengembangan masyarakat, reformasi administratif, serta preferensi negara berkembang terhadap bantuan dari luar negeri. Semakin maju sistem administrasi, semakin besar juga kemungkinan sistem tersebut menghasilkan efek pembangunan. Kondisi ekonomi yang berkembang, sumber daya manusia terlatih dan profesional, kedewasaan politik, sekularisasi budaya, masyarakat relatif terbuka, dan suprastruktur politik yang kuat mampu memerintah adalah harapan dari negara berkembang atau dunia ketiga. Pada tahun 1990 sampai 1993, masalah budaya dan moralitas administrasi masih terdapat tanpa banyak perbaikan. Pendekatan lama seperti restrukturisasi dan pengawasan tetap digunakan, tapi tren dominan adalah pengurangan peran pemerintah lewat privatisasi, khususnya BUMN, deregulasi, dan desentralisasi untuk menyederhanakan birokrasi. Administrative structure atau struktur administratif. Pendekatan baru dari lembaga internasional seperti the World Bank, IMF, the US Agency for International Development, dan lain-lain mengurangi peran pemerintah untuk meminimalkan masalah birokrasi dengan menerapkan kebijakan pasar bebas.
Bantuan diberikan dengan syarat reformasi birokrasi, penghapusan subsidi, dan privatisasi perusahaan negara yang selama ini menjadi sumber patronase dan pemborosan. Sedangkan kebijakan privatisasi akan menimbulkan tantangan seperti resistensi politik, pemberontakan pegawai negeri, skandal keuangan, korupsi, pengaruh kartel narkoba, dan aliansi antara elit lokal dengan perusahaan multinasional. Perubahan struktural dalam administrasi pembangunan seperti pengurangan untuk ukuran pemerintah dan reorganisasi akan terus dilakukan dengan pendekatan yang beragam, termasuk metode lokal, campuran antar negara berkembang, maupun model dari negara barat. Administratif personel. Kualitas pelayanan publik diharapkan meningkat pada pergantian abad, agar lebih terlatih, lebih profesional, lebih produktif, lebih humble, dan terbuka dengan kondisi dunia serta etis pada lingkungan sekitar. Perubahan kemitraan publik swasta dan aturan yang memudahkan bisnis memiliki resiko penyalahgunaan dan korupsi yang didorong oleh sistem yang kompleks. Administrative procedures. Seiring berjalannya waktu, sistem menjadi terkomputerisasi, dan manajemen informasi di negara maju mulai diterapkan juga di negara berkembang. Perkembangan telekomunikasi dan kecerdasan buatan memungkinkan akses informasi global menjadi lebih luas. Peran sektor publik menurun dan swasta meningkat, sehingga perlu regulasi sederhana, keputusan yang efisien, serta mekanisme pengawasan dan banding yang adil. Menuju a new development manager, maka diperlukan pertama yaitu pelatihan kader administrasi pembangunan yang membutuhkan sistem ilmiah dan teknologi baru. Lalu yang kedua, administrator berperan sebagai penghubung dan harus memiliki pemahaman yang luas. Yang ketiga, pelatihan harus dilakukan pada beberapa tingkat yang saling terkait. Pelatihan pertama yaitu pelatihan teknologi untuk melihat technical capabilities. Pelatihan ini ditujukan pada dua kelompok, yaitu organisasi akar rumput dan mahasiswa teknik dan sarjana. Tujuannya adalah supaya mampu memahami masalah secara menyeluruh dan menerapkan keterampilan manajemen pada kasus yang konkret. Yang kedua yaitu tactical analysis, yaitu pelatihan manajemen menengah untuk menghasilkan profesional yang mampu menganalisis dan bekerja sama dengan sektor publik. Strategic thinkers atau pemikir strategis yang bertugas melakukan riset, mengembangkan doktrin sesuai realitas lokal, dan menyebarkan ide ke tingkat lain. Pelatihan ini menyelesaikan kebutuhan dan kondisi spesifik tiap negara atau wilayah. Isu peningkatan kemampuan manajerial tidak selalu identik dengan profesionalisasi pelayanan publik, terutama di tingkat akar rumput. Kurikulum pelatihan ini harus mampu memecahkan masalah nyata dan menjaga standar kinerja tinggi. Tujuannya adalah menyediakan administrasi pembangunan yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan menghadapi administrasi pembangunan pada abad ke-21 adalah kesadaran publik di negara berkembang yang meningkat terhadap politik. Hal ini disebabkan karena publik skeptis akan nilai-nilai janji oleh pejabat egois, yang membuat para pemimpin-pemimpin di negara tersebut sering mendapat perhatian dari masyarakat. Tantangan utama lainnya adalah karena pengaruh agama dan nilai-nilai tradisional yang kuat dalam politik dan administrasi. Penyebab tantangan tersebut adalah prioritas pelatihan manajer pembangunan yang rendah karena fokus bantuan pembangunan sejak awal lebih pada perencanaan ekonomi dan infrastruktur. Hal ini mengakibatkan banyak negara berkembang mengalami kesenjangan antara perencanaan dan manajemen karena kurangnya keterampilan administratif dan manajerial, sehingga banyak pejabat yang kurang kompeten dalam mengelola program atau kegiatan publik.
Tantangan lainnya pada negara berkembang adalah sulitnya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyat, seperti pangan, tempat tinggal yang layak, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Keadilan sosial pun sulit dicapai di negara berkembang. Negara berkembang juga harus lebih mandiri, memanfaatkan sumber daya sendiri, dan membutuhkan administrator serta politikus yang profesional, berdedikasi, dan bermoral untuk melawan korupsi dan kepentingan bisnis yang tak bermoral. Indonesia sebagai negara nomor 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, tentunya memiliki berbagai tantangan atau isu-isu sosial yang harus dihadapi. Beberapa isu sosial yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan, kesenjangan kesehatan, pengangguran, diskriminasi, kenakalan remaja, hingga korupsi. Salah satu isu sosial besar lainnya di Indonesia yang menjadi tugas pemerintah dalam membangun bangsa adalah ketidaksetaraan pendidikan. Seperti kata mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Atau yang dapat diterjemahkan pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Kemudian Albert Einstein juga mengatakan, "Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think." Yang artinya pendidikan bukanlah pembelajaran fakta, melainkan pelatihan pikiran untuk berpikir. Dengan itu menurut saya pemerataan pendidikan merupakan langkah awal untuk memajukan bangsa Indonesia. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor terjadinya ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Faktor pertama adalah faktor ekonomi. Meskipun pendidikan dasar gratis secara nominal, namun biaya tambahan seperti pembelian seragam, transportasi, biaya saat mengerjakan tugas atau proyek sekolah dapat membuat pelajar tidak melanjutkan pendidikannya. Beberapa anak juga memilih untuk berhenti sekolah karena harus membantu ekonomi keluarga dengan bekerja. Faktor kedua adalah faktor geografis dan infrastruktur. Indonesia merupakan negara kepulauan, terdapat perbedaan kondisi geografis terutama di daerah-daerah terpencil. Akses menuju sekolah sulit mengakibatkan sering terjadinya kekurangan guru, fasilitas bahkan bangunan. Faktor ketiga adalah faktor sosial dan demografis. Di beberapa bagian masyarakat, tidak sedikit perempuan yang putus sekolah karena norma budaya, pernikahan dini atau membangun rumah tangga. Terdapat juga keluarga dengan orang tua berpendidikan rendah kurang memprioritaskan pendidikan anak. Faktor keempat adalah faktor kebijakan dan institusional. Anggaran pendidikan yang tidak merata atau rendah menyebabkan kualitas guru dan kurikulum bervariasi. Meskipun ada dana bantuan operasional sekolah, implementasinya sering kurang optimal karena kasus korupsi. Faktor kelima adalah faktor budaya dan psikologis. Di beberapa bagian masyarakat pendidikan dianggap tidak penting dibanding tradisi budaya ataupun stigma sosial yang membuat kehilangan motivasi belajar. Selain kelima faktor tersebut, keterbatasan akses sumber bacaan juga menjadi salah satu faktor pendidikan yang didapat tidak sama. Maka dari itu program pembangunan ini harus kembangkan, diperluas, dan dipertahankan. Menggunakan kendaraan utama berupa minibus yang didesain oleh ahli menjadi rak-rak buku dan juga kendaraan roda 2 jika jalan menuju pemukiman tidak memungkinkan untuk dilewati kendaraan beroda 4. Terdiri dari satu orang pendamping atau pustakawan jika perpustakaan keliling menggunakan sepeda motor. Dan 2-3 orang pendamping atau pustakawan jika perpustakaan keliling menggunakan minibus. Perpustakaan akan berkeliling setiap hari Sabtu dan Minggu, berkunjung ke 3 desa atau pemukiman yang berbeda pada setiap harinya, dengan pemberhentian selama 2 jam di setiap tempat. Perpustakaan keliling diharapkan akan berkembang melayani ke pemukiman-pemukiman terpencil yang kesulitan mengakses pengetahuan, khususnya di luar Pulau Jawa.
Buku yang tersedia tidak hanya buku non-fiksi, tapi juga ada buku fiksi. Buku dapat dipinjam dan dikembalikan minggu depan dalam keadaan sudah tercatat oleh pendamping pada hari itu. Buku dapat dibaca dan dipinjam untuk semua kalangan. Tidak ada batas usia, batas pendidikan, ataupun status sosial. Pendamping atau pustakawan yang bekerja tidak hanya menata, mengawasi, dan mencatat peminjaman buku, tetapi juga siap untuk menjawab semua hal yang berkaitan dengan buku hingga ikut serta membantu masyarakat yang kesulitan atau bahkan belum bisa membaca. Selain sebagai langkah untuk pemerataan pendidikan yang merupakan tujuan utama dari kemudahan akses bacaan, perpustakaan keliling juga bertujuan untuk mendorong budaya literasi dan membaca, pemerataan akses pengetahuan bagi yang putus sekolah, memudahkan akses karena jarak untuk membaca atau membeli buku jauh ke pusat kota dan akan memakan waktu dan uang yang lebih banyak, meringankan dan memberi kesempatan untuk membaca buku yang harganya semakin mahal, membantu masyarakat setempat yang kesulitan membaca, dan juga dapat menjadi pengalaman dan membuka lapangan pekerjaan bagi volunteer atau pegawai perpustakaan keliling. Sekian sedikit pembahasan dari saya mengenai administrasi pembangunan di dekade kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.